Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal atau komunikasi pribadi. Tapi sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dalam komunikasi. Ciri-ciri komunikasi interpersonal: yang pertama, bahasa yang digunakan bisa bahasa formal maupun informal. Yang kedua, memakai media tertentu misalnya seperti telepon dan juga email. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat, bersifat komunikatif. Selanjutnya, tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama itu sebagai untuk mempengaruhi sikap. Yang kedua, komunikasi interpersonal bisa sebagai media untuk membantu orang lain. Yang ketiga, komunikasi interpersonal bisa sebagai sarana untuk bertukar pikiran kepada lawan komunikasi kita. Yang keempat, komunikasi interpersonal bisa untuk sebagai sarana memecahkan sebuah masalah. Yang kelima, komunikasi interpersonal bisa sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada lawan komunikasi kita. Yang keenam, komunikasi interpersonal itu bisa membuat kita membina hubungan antara lawan komunikasi kita. Yang ketujuh, komunikasi interpersonal bisa membuat kita untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi dan juga mengenal orang lain. Yang kedelapan, komunikasi interpersonal bisa sebagai sarana untuk berbagi pengalaman dengan lawan komunikasi kita. Yang kesembilan, komunikasi interpersonal bisa untuk menumbuhkan motivasi. Yang ketujuh, komunikasi interpersonal bisa membuat kita melakukan kerjasama. Selanjutnya, kegiatan komunikasi pasti ada hambatannya. Hambatan komunikasi interpersonal itu yang pertama, pengaruh status. Yang kedua, perbedaan cara pandang. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan. Yang keempat, gangguan pada media yang digunakan. Yang kelima, penggunaan bahasa yang berbeda. Penggunaan bahasa yang berbeda ini sangat berpengaruh ketika kita berkomunikasi. Karena ketika kita berbeda bahasa akan sulit untuk kita memahami apa yang dikomunikasikan lawan komunikasi kita. Selanjutnya, yang keenam adalah keterbatasan fisik. Yang ketujuh, kecepatan dalam berbicara. Karena ketika lawan komunikasi kita sangat cepat menyampaikan informasi, kita akan payah untuk memahaminya. Yang kedelapan, keterbatasan pengetahuan. Yang kesembilan adalah gangguan emosional. Dan yang kesepuluh adalah kehilangan kefokusan. Karena ketika kita berkomunikasi dan kita tidak fokus, maka kita tidak bisa mencerna apa informasi yang telah disampaikan oleh lawan komunikasi kita. Selanjutnya ada namanya proses komunikasi. Proses komunikasi interpersonal yang pertama, adanya pengirim dan penerima pesan. Karena komunikasi interpersonal dilakukan dua orang atau lebih. Dalam komunikasi interpersonal ini, salah satu mengirim pesan dan satunya juga menerima sebuah pesan. Selanjutnya, yang kedua itu ada namanya pesan. Pesan merupakan sinyal yang bekerja sebagai stimulus untuk berkomunikasi. Yang ketiga ada namanya umpan balik. Umpan balik di sini karena ketika kita berkomunikasi, kita harus menerima umpan balik dari lawan komunikasi kita. Yang keempat ada namanya media. Media di sini adalah ketika kita melakukan proses komunikasi interpersonal, kita juga menggunakan channel atau media seperti telepon dan juga email. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.